kalau Anda sudah mengalami mens yang tiap kali mengganggu aktivitas, ya, tiap kali mesti bolos sekolah atau bolos kerja, dan mesti minum obat anti nyeri tiap kali mens, berarti sudah tidak normal. Lebih dari 50% pasangan infertilitas itu kalau dicek sebetulnya dia ada endometriosisnya. Halo Maya Friends, selamat datang di episode selanjutnya Maya pada Hospital Podcast bersama dengan saya Dania Najmi. Hari ini Maya Friends, kita akan bahas nih mengenai haid yang nyeri banget. Itu penyebabnya apa ya kira-kira? Penting banget nih untuk disimak, apalagi untuk Maya Friends yang perempuan. Di episode hari ini, untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaan kita, aku sudah ditemani oleh Dr. Caroline Tirtajasa, SPOG Kafer, yang merupakan seorang spesialis kebidanan dan kandungan konsultan, subspesialis fertility dan hormon reproduksi, dan juga ahli bedah laparoskopi. Halo Dr. Caroline. Halo Dania. Apa kabar, sehat dok? Baik, sehat banget. Sehat banget. Nah, kita di sini sehat banget, tapi mungkin di rumah ada Maya Friends yang mungkin kurang sehat, suka sakit, apalagi kalau haid. Aku pun salah satunya dok. Seperti itu. Nah, apakah sebenarnya haid yang sakit itu tuh normal atau enggak? Dan apalagi kalau aku kadang suka sampai nggak bisa beraktivitas, harus tiduran aja. Itu gimana dok kira-kira? Jadi mens normalnya itu memang selalu ada rasa nyeri, cramping itu ada. Tapi yang membedakan sebuah nyeri mens itu normal atau tidak normal adalah intensitas nyerinya. Ya. Kalau nyeri mens itu sampai mengganggu aktivitas, tiap kali mens mesti minum painkiller atau obat anti nyeri, itu sudah nggak normal tuh, ya. Jadi nyeri mens yang normal itu biasanya masih bearable nyerinya tidak terlalu berat ya. Pasiennya masih bisa sekolah, masih bisa bekerja, dan masih belum perlu minum anti nyeri, obat anti nyeri tiap kali dia mens. Jadi kalau Anda sudah mengalami mens yang tiap kali mengganggu aktivitas, ya, tiap kali mesti bolos sekolah atau bolos kerja, dan mesti minum obat anti nyeri tiap kali mens, berarti sudah tidak normal. Segeralah datang cek ke dokter kandungan. Apakah ada kista atau penyakit-penyakit endometriosis yang sering menjadi penyebab nyeri mens yang sangat ini. Oke, berarti salah satu penyebab kenapa haid itu bisa nyerinya hebat sekali adalah endometriosis ya dok ya? Betul. Oke, ada gejala lain gak ya dok dari endometriosis itu selain haid dengan nyeri yang hebat gitu? Oke, gejala lain dari endometriosis selain nyeri haid yang hebat adalah mens yang banyak, banjir. Apalagi kalau endometriosisnya itu sudah tumbuh di otot rahim. Ya, dia membuat bulging yang kita sebut dengan adenomyosis. Ya, pasien dengan endometriosis yang tumbuh di otot rahim atau adenomyosis ini selain mens yang sakit, dia juga mengalami mens yang deras ya, banyak, banjir, kadang-kadang bisa sampai anemia. Gejala lain adalah sulit hamil. Ya, pasien-pasien endometriosis itu rata-rata sulit hamil. Ya, karena endometriosis ini merusak organ reproduksi. Oke, mungkin boleh dijelaskan sedikit nih dok secara singkat sebenarnya endometriosis itu jadi apa yang terjadi pada tubuh kita gitu ketika dibilang terkena endometriosis nih. Jadi endometriosis itu sebetulnya sel-sel dari endometrium yang tidak normal, ya. Dia bisa berimplan. Kalau teori tentang endometriosis banyak banget ya. Antara lain salah satu teorinya tuh teori regurgitasi darah mens. Jadi darah mens itu sebetulnya dinding dalam rahim kita itu mengandung sel-sel kayak stem cell ya. Dia bisa bermultiplikasi, bisa berimplantasi, bisa hidup di luar. Jadi ketika kita mens, sebagian sel itu reflux lewat saluran telur berimplan ke rongga panggul. Ya, dan sel-sel ini bisa berinfiltrasi, menyebar. Ya, terutama yang diserang adalah organ reproduksi. Otot rahim misalnya, kalau tumbuh di sana kita sebut adenomyosis. Ya, kalau tumbuh di tuba atau saluran telur, tubanya bisa melendung tuh menjadi hidrosalping atau endometriosis tuba. Kalau dia spill out keluar, tumbuh di indung telur, ya berimplan di situ menjadi kista endometriosis. Jadi sebetulnya penyakitnya sama, endometriosis tergantung dari organ yang terkena. Ya, dia bisa berupa kista endometriosis, bisa berupa adenomyosis, bisa juga berupa endometriosis tuba atau endometriosis peritoneal atau yang kita kenal sebagai endometriosis stadium 1-2.
Oke, berarti bentuknya endometriosis itu seperti benjolan gitu ya dok, yang tumbuh ya di dalam Bisa tubuh berupa kita. benjolan kalau dia sudah agak parah ya, tapi tahap awalnya dia sebetulnya berupa plak ya, berupa Oke, implan I see. bercak-bercak di rongga panggul yang dengan USG transvaginal ataupun MRI tidak akan terlihat. Oke. Terlihatnya hanya dengan laparoskopi sebetulnya. Oke, Iya, baiklah. Jadi itu salah satu pemeriksaannya juga ya. iya. Nah, Betul. dok, kalau untuk endometriosis sendiri itu banyaknya terjadi di usia perempuan berapa dok? Biasanya usia reproduksi ya, tapi saya pernah ketemu endometriosis itu pada anak usia 16-17 tahun ada. Oke. Dengan mioma saat itu saya laparoskopi, itu endometriosis stadium 1-2-nya sudah sangat parah tuh, hampir memenuhi seluruh rongga panggul. Jadi prinsipnya saat pubertas dimulai ya, seorang perempuan sudah bisa terkena endometriosis ini. Oke, dan karena banyak terjadi di usia reproduksi, berarti dia secara tidak langsung juga, mungkin secara langsung ya, bukan secara tidak langsung ya, mempengaruhi juga dari kesuburan ya bagi perempuan-perempuan yang mau hamil ya dok ya, seperti itu. Betul, betul. Lebih dari 50% pasangan infertilitas itu kalau dicek sebetulnya dia ada endometriosisnya. Oke. Dulu angkanya sekitar 30%, tapi sekarang lebih dari 50%. Pasangan-pasangan infertilitas itu ternyata kalau kita cek ada endometriosisnya. Iya. Terutama kasus-kasus infertilitas nanti yang tidak terjelaskan, unexplained infertility, itu banyak penyebabnya dari endometriosis stadium 1-2 ini. Oke. Iya, jadi endometriosis sangat mempengaruhi kesuburan. Karena pertama dia mengadakan distorsi ya, perubahan anatomi normal dari organ reproduksi. Perlengketan terutama yang ditimbulkan ya. Perlengketan antara rahim dengan indung telur dengan saluran telur, bahkan bisa menyumbat saluran telur. Jadi saluran telurnya itu tidak terbuka, mampet. Ya, kemudian juga dia mengurangi kualitas sel telur, menurunkan cadangan sel telur juga. Jadi macam-macam mekanisme menurunkan kesuburan pada endometriosis ini. Baik dok, dan kalau nanti Maya Friends ada yang mau cek, itu tadi dokter juga sudah sebutkan ya, bisa dengan USG transvaginal atau dengan laparoskopi. Iya, laparoskopi biasanya kita simpan, ya, karena tidak semua pasien yang, aduh, kok saya USG nggak ada apa-apa dok, nggak ada kista, nggak ada miom misalnya gitu, kok saya mesti di laparoskopi gitu ya. Jadi sebagai alat diagnostik, alat laparoskopi biasanya kita simpan dulu. Kecuali memang ada kelainan anatomi yang terlihat lewat USG. Oke, jadi itu lanjutannya ya dok ya. Biasanya sebagai awal kita bisa cek USG transvaginal atau transrektal bagi para nona untuk menyingkirkan tidak ada kista atau miom atau adenomyosis ya. Atau kalau diperlukan cek tumor markernya berupa CA125 itu bisa kita cek, tinggal ambil darah aja, simple. Dua itu dulu. Oke, jadi bisa USG atau yang ambil darah itu. Lalu kalau misalnya memang ada, wah sepertinya ada sesuatu hal lainnya, baru dilakukan laparoskopi untuk mengkonfirmasi lebih lanjut seperti itu ya dok ya. Oke, nah kalau di sini ada Maya Friends yang aku sudah cek dan ternyata aku ada nih endometriosis. Ada terapi apa dok yang bisa dilakukannya oleh Maya Friends? Oke, jadi tergantung tingkat keparahan endometriosis dan kebutuhan pasien saat itu. Ya, kalau nyeri pasiennya masih muda misalnya belum menikah ya, seperti yang tadi saya bilang anak umur 16 tahun, 17 tahun sudah terkena misalnya kista endometriosis, biasanya operasi masih kita bisa tunda. Ya, jadi pengobatannya medikamentosa atau obat-obatan untuk menekan pertumbuhan endometriosis ini. Jadi operasi pada pasien dengan endometriosis dilakukan kalau memang itu perlu dilakukan misalnya untuk kebutuhan fertilitas. Ya, karena endometriosis menurunkan cadangan sel telur. Ya, kalau ingin hamil setelah percobaan hamil berkali-kali gagal, ya endometriosisnya juga makin membesar, berarti kita harus lakukan laparoskopi untuk mengangkat kistanya dan membebaskan perlengketan tentunya, agar program hamil yang dijalani sesudahnya lebih optimal. Baik, tadi dokter sempat mention ya kalau endometriosis ini bisa ada pertumbuhan. Berarti kalau endometriosisnya itu tidak diobati dok, atau oh ya udah ini tidak mengganggu saya biarin aja, berarti itu nanti akan bisa menjadi semakin berbahaya ya bagi tubuh perempuan. Iya, betul, dia akan growing terus. Jadi endometriosis ini adalah penyakit sepanjang usia reproduksi sebetulnya. Ya, dia tidak akan hilang selama hormon aktif. Dia hanya hilang kalau dalam kondisi tidak haid dalam arti kamu hamil, ya, atau menopause. Ya, tapi kan orang mau hamil masa dibikin menopause ya nggak mungkin. Iya. Jadi
Dan endometriosis ini juga angka kekambuhannya tinggi ya. Oke. Misalnya angkat kista sebelah kanan nih, oke, belum hamil-hamil juga, setelah berapa tahun kista sebelah kiri misalnya bisa aja dia muncul lagi. Karena itu nanti hamil harus cepat ya bagi pasien endometriosis yang ingin hamil tentunya. Oke, hamil harus cepat tuh boleh dijelaskan lebih lanjut nggak dok? Kenapa hamilnya harus cepat gitu? Kalau sudah diangkat terus harus segera hamil gitu. Betul. Gimana tuh dok? Karena endometriosis ini kan sekali lagi tadi cepet banget dia kambuhnya. Begitu hormonnya jalan, kamu mens rutin lagi, ya hormon aktif, dia akan setiap saat bisa kambuh lagi. Oke. Dan kalau kambuh lagi mesti operasi lagi. Lama-lama cadangan sel telur bisa habis, organ reproduksi juga makin rusak, makin hebat distorsi anatominya. Jadi makin sulit untuk hamil. Jadi sebelum kondisi itu tercapai, segeralah hamil. Baik. Jadi berkejar-kejaran dengan penyakit. Kalau bisa sebelum penyakit tambah parah, ya kita sudah hamil duluan dong. Itu maunya. Oke, berarti kalau boleh aku simpulkan nih dok, kalau bagi Maya Friends yang merupakan penderita endometriosis dan mau program hamil, berarti step yang harus dilakukan adalah berarti nge-treat dulu endometriosisnya baik dengan obat atau diangkat ya dok dengan operasi, kemudian hamil, setelah itu ya kita treatment lagi seperti biasa ya dok, and hoping that it wouldn't come back gitu, benar nggak dok kurang lebihnya? Iya, lakukan hidup sehat, pola hidup sehat, healthy lifestyle supaya endometriosis nggak cepat balik juga. Ya, tapi sekali lagi endometriosis ini kan pengaruh faktor hormonal, lingkungan, dan genetik. Hormonal lingkungan, sekali lagi hormonal dan genetik itu tidak bisa kita cegah. Tapi kalau lingkungan masih kita bisa modify dengan healthy lifestyle sebetulnya. Ya, tapi terlepas dari apapun itu, kalau dia balik lagi dan belum mau hamil, belum hamil-hamil dan ingin hamil, lakukan promil segera. Jadi jangan dibiarkan sampai penyakit endometriosis merusak seluruh organ reproduksi Anda. Ya. Oke dok. Nah, untuk menutup episode kita hari ini dok, tadi dokter juga udah mention soal gaya hidup sehat, kemudian medical check up kan dengan melakukan USG, dan kalau misalnya ada indikasi lainnya adalah dengan laparoskopi. Nah, ada nggak nih tips bagi Maya Friends di rumah, cara-cara lain untuk menjaga organ kandungan kita nih dok? Iya. Jadi untuk semua Maya Friends, lakukanlah check up ginekologi rutin minimal setahun sekali. Dengan USG transvaginal dan pap smear, dua itu pemeriksaan rutin untuk check up ginekologi. Dan bagi Maya Friends yang mengalami nyeri haid yang hebat, sekali lagi patokannya itu tuh, mengganggu aktivitas dan tiap kali mesti minum obat. Nah itu segeralah datang cek ke dokter kandungan. Ya, apakah sudah ada kista endometriosis atau penyakit endometriosis dalam bentuk lainnya? Yang kalau kita ketahui secara dini, misalnya kistanya masih kecil ya, perlengketan di dalam juga belum terlalu hebat, kita masih bisa kendalikan tuh dengan obat-obatan. Ya, menunggu sampai organ reproduksi itu akan dipakai untuk hamil dan melahirkan misalnya. Ya, atau kalau untuk wanita usia 40 tahun ke atas, dia sudah cukup anak misalnya, ya bisa ditreat dengan lebih detail. Ya, lebih bebas lah, karena biasanya keinginan hamil sudah tidak ada lagi. Ya, tetapi endometriosis yang ditemukan pada usia 40 tahun ke atas itu biasanya dalam bentuk adenomiosis tuh, yang menimbulkan mens yang banyak dan mens yang sakit. Ya, intinya jika Anda mengalami gangguan mens berupa mens banyak atau mens sakit, segeralah datang ke dokter kandungan untuk dicek ada apa di dalam. Baiklah, terima kasih banyak Dokter Caroline atas bincang-bincangnya hari ini nih. Dan untuk Maya Friends, kalau misalnya ada nih yang merasakan haid yang nyeri banget, ingat ya kata Dokter Caroline, segera periksakan ke dokter. Yang mau ketemu sama Dokter Caroline bisa menuju ke Maya pada Hospital Kuningan ya dok? Iya, tuh. Baik. Dan untuk Maya Friends, jangan lupa untuk saksikan episode lainnya di Maya Pada Hospital Podcast yang ada di YouTube dan juga Spotify. Dan untuk informasi lainnya, jangan lupa untuk follow Instagram Maya Pada Hospital. Kalau mau lihat video-video edukasi lainnya dari Dokter Caroline, ada juga ya dok di Instagram dan juga YouTube yang bisa Maya Friends lihat di @Dr. Caroline Tirta Jasa SPOGK. Sekali lagi terima kasih banyak Dokter Caroline atas waktunya, dan juga terima kasih Maya Friends yang sudah menonton episode ini sampai selesai. Salam selangkah lebih sehat, Maya Pada Hospital, teman sehat gue. Sampai jumpa.